Halo kolega politik, welcome to Kolega Show 2023. Perkenalkan, nama aku Tomo dan di sini aku berkesempatan sebagai host yang akan memandu acara dalam beberapa waktu ke depan. Nah, teman-teman atau kolega politik tahu nggak sih, kayak minat organisasi pada masa sekarang itu menurun. Akhirnya apa? Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kayak apakah organisasi kemahasiswaan ini masih relevan gitu. Oleh karena itu, Departemen PSDM Hima Politik Visip UB tahun 2023 mempersembahkan Kolega Show 2023 yang bertemakan tentang relevansi organisasi kemahasiswaan. Oke, teman-teman lihat nih, kita tuh sebenarnya sekarang lagi di Studio 8 gitu. Nah, Studio 8 itu tempatnya kayak nyaman banget, terus juga perlengkapannya juga lengkap banget, peralatan untuk foto juga lengkap banget. Dan kalau misalkan dari kolega politik lagi pengen foto studio, kayak foto wisuda atau foto bareng teman, bisa langsung mampir aja ke Studio 8 yang bertempatan di Ruko Gria Santa Eksekutif. Untuk informasi lengkapnya bisa langsung dicek aja di Instagram Studio 8 ataupun nanti yang ada di bawah sini. Oke, untuk selanjutnya itu aku mau sapa dulu nih terkait bintang-bintang tamu kita dan pemateri-pemateri yang bakal mengisi gitu talk show kita pada kali ini. Yang pertama itu ada halo Mas Axel. Halo Tom. Mas Axel dari Kolega Politik 2019. Mungkin saya hello dulu gitu ke teman-teman kolega gitu. Halo kolega politik, salam kenal. Oke, kenal Mas Axel. Untuk selanjutnya itu ada Mas Reza selaku Kolega Politik 2020. Mungkin bisa langsung sapa aja gitu kolega politik. Halo kolega politik, salam kenal. Iya, oke. Selanjutnya itu ada Mbak Kristiani selaku Kolega Politik 2021 gitu. Mungkin bisa langsung say hi aja gitu. Oke, halo kolega politik semua. Halo juga Kak. Oke, selanjutnya ada Mbak Mira selaku Kolega Politik 2022. Mungkin bisa langsung say hi aja. Halo semuanya. Halo juga. Untuk selanjutnya itu ada Mas Tito selaku Kolega Politik 2021. Halo teman-teman kolega politik 2021, 2022 dan semua angkatan deh sebutin. Wah, sebuah angkatan dia. Oke, mungkin sebelum aku lanjut aku mau tanya dulu sih mengenai kesibukan gitu. Untuk dari Mas Axel sendiri gitu. Untuk sekarang ini kesibukannya apa sih, Mas? Untuk dari aku sendiri mungkin tahun ini baru menyelesaikan salah satu ormawa kayak gitu dong, yaitu sebagai Menteri Koordinator Pergerakan ya di MUB. Oh iya. Dan mungkin ya biasalah mahasiswa semester akhir ya, Semester akhir. masih akademik. Tugas akhir. Dan mungkin akhir-akhir ini diamankan sebagai ketua bidang lah di salah satu organisasi mahasiswa SK kampus ya, Oh, berarti Mas Axel ini sendiri udah selesai gitu organisasi di intra dan sedang berlangsung organisasi di eksternalnya gitu ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya ada Mas Reza gini. Mas Reza ini sekarang ini kesibukannya apa ya, Mas, kalau boleh tahu? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kurang lebih sama seperti Mas Axel ya. Lagi sibuk untuk di akademik, lagi coba menyusun tugas akhir juga gitu semester 6. Lalu mungkin kalau untuk kegiatan, alhamdulillah di tahun ini diamanahkan untuk menjadi salah satu fungsionaris ya di BEM Visip UB 2023. Fungsionaris BEM Visip UB. Sebagai apa tuh, Mas, kalau boleh tahu? Sebagai menterinya Mas Tomo ini. Wah, sebagai menteri aku ya? Aku tanya lagi nih. Oke, mungkin selanjutnya itu ada Mbak Kristiani. Sekarang kesibukannya apa nih Mbak Kristiani? Kesibukannya yang pertama mungkin aku lebih sibuk sekarang itu di bagian akademik ya. Akademik, oke. Tentunya juga untuk berkaitan dengan UTS dan juga Iya, sedang ya. mengikuti ada lomba juga ya. Dan juga tentunya aktif dalam organisasi eksternal juga jadi bagian dari kaderisasi seperti itu. Oh, oke. Berarti untuk saat ini Mbak Kristiani lebih ke akademik dan untuk organisasinya di eksternal aja Iya, gitu. betul. Oke, mungkin dari Mbak Mira kira-kira kesibukannya apa nih belakangan ini? Sama sih, kurang lebih juga lagi banyak karena aku masih semester 2 jadi masih banyak organisasi proker-prokeran gitu. Oh iya. Misalnya dari kayak aku ikut riset karya ilmiahnya UB, terus Iya. ada badan risetnya Visip UB juga. Waduh, dua nih. Iya, terus juga mungkin aku lagi ikut banyak lomba jadi agak hektik juga sih. Oh, jadi berarti kalau kesibukannya itu ada lomba sama organisasi Iya, juga. Organisasinya juga buat riset gitu. Katanya kamu juga hima politik ya? Iya, hima politik, aku di bagian kajian sosial. Wah, politik. ini anak kajian dan riset banget ya, Mas ya. Cocok banget nih, Mas. Buat apa? Buat pergerakan. Oke, selanjutnya mungkin ada Mas Tito gitu. Mas Tito kesibukannya apa gitu, Mas? Belakangan ini. Jelas yang sebagai mahasiswa pasti sibuknya di akademik ya kayak teman-teman yang lain. Dan karena ini bahas relevansi ormawa, aku juga bagian dari salah satu ormawa di Visip UB di DPM yang kebetulan ngawas Mas Eja. Wah, ngawas Mas Eja, ngawas gerak-gerik Mas Eja. Harus diawasi. Iya. Oke, dia Mas Tito sebagai anggota dewan gitu. Mungkin aku mau coba tanya gitu perspektif dari apa mas-mas kalian mengenai kayak relevansi ormawa itu sendiri. Nah, kalau dari Mas dan Mbak sekalian,
menurut kalian tuh Ormawa itu masih relevan nggak sih sekarang? Karena kan kayak banyak juga tuh kan orang-orang tuh lebih memilih nggak join organisasi, bahkan minat organisasi pun turun gitu. Nah, kalau misalkan memang masih relevan, parameter atau indikator apa sih yang dapat digunakan untuk mengukur relevansi Ormawa itu sendiri? Mungkin Mas Mbak bisa langsung diskusi dan atau kita langsung jawab aja gitu. Siapa dulu? Boleh ya kalau yang mau jawab dulu siapa? Mungkin Mas Reza mau jawab duluan gitu? Boleh. Boleh. Oke, kalau tadi ditanya soal ini ya, indikator daripada relevansi Ormawa. Kalau ini pengalaman aku ya, mungkin kita coba sharing. Selama aku mengikuti Ormawa dari dulu di staf magang Hima Politik, lalu staf ahli Hima Politik, staf ahli BEM sampai sekarang di BPH BEM gitu. Aku melihat kurang lebih ada sekitar 3 indikator ya, untuk pada akhirnya Ormawa ini dinilai gitu sebagai Ormawa yang cukup relevan. Yang pertama kalau menurutku yang jelas dari Ormawa itu sendiri bisa memberikan input kepada setiap fungsionarisnya. Itu di setiap tataran gitu, baik itu di tataran staff maupun BPH-nya. Jadi jangan terlalu timpang input antara BPH dengan staff. Kenapa? Karena kalau semisal inputnya ini timpang, menurutku nantinya jatuhnya kayak Ormawa ini eksploitatif gitu. Betul. Jadi Sepakat, harus seimbang antara input dan outputnya. Dan jadi itu yang membuat salah satunya Ormawa ini dinilai menjadi cukup relevan di masa ini. Terus yang kedua, kalau menurutku sih mau bagaimanapun ya, karena kita mahasiswa kan terikat dengan Tridharma ya. Jadi ya Ormawa ini salah satu lahan bermain kita gitu, harus memberikan dampak juga kepada salah satunya masyarakat. Lewat misal lewat program-program yang dicanangkan ataupun lewat semisal value-value yang dibawa gitu, sehingga output ataupun outcome ini bisa berdampak bagi masyarakat. Mungkin contohnya ya, aku di BEM gitu saat ini di Kementerian Kajian dan Aksi Strategis ya, sedikit banyaknya semoga bisa memberikan manfaat gitu dari misal kita merilis kajian, lalu juga pencerdasan kepada masyarakat luas gitu. Jadi banyak hal yang bisa memberikan dampak gitu dari setiap kegiatan yang kita laksanakan. Jadi kalau menurutku Ormawa ataupun kampus jangan menjadi dinding pembatas antara mahasiswa dengan masyarakat. Kenapa? Karena kalau pada hakikatnya ijazah terbaik adalah ijazah yang penilaiannya berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi orientasi kita harus kembali kepada masyarakat luas gitu ya. Sama yang ketiga, kalau menurutku kalau Ormawa itu bisa dibilang relevan, artinya dia harus bisa memiliki gitu kaderisasi yang bagus. Nah, kaderisasi yang bagus itu yang seperti apa? Contohnya? Kalau aku diajarkan gitu ya sama abang-abang atau mbak-mbak dulu gitu, setidaknya kalau semisal Ormawa itu tidak bisa melahirkan katakanlah inventaris untuk diturunkan ataupun katakanlah dana dana hibah segala macam, itu kan hal-hal kecil ya. Tetapi hal besar yang bisa dilahirkan atau dikaderisasi oleh Ormawa adalah personnya, orangnya. Jadi semisal Hima Politik nih punya ketua himpunan, Hima Politik ini akan dikatakan relevan atau berhasil ketika melahirkan ketua himpunan baru gitu, sehingga regenerasinya ataupun kepemimpinannya itu terus berlanjut dan ketua himpunan ini dilahirkan melalui proses-proses di organisasi tersebut semisal. Jadi tidak berhenti di 1 atau 2 generasi saja, tapi sustain sehingga tujuan-tujuannya bisa terus disebarluaskan. Mungkin itu dulu kalau dari aku, 3 tadi. Iya, aku jujur kayak sepakat sih mengenai apa indikator yang dikatakan Mas Rega tadi. Ketika ada mulai dari input, harus balance dengan outputnya juga. Terus juga ada sesuai dengan pengabdian Tridharma juga. Terus juga harus melahirkan dan regeneratif juga gitu. Dalam artian punya tujuan yang jelas. Mungkin kalau dari Mas dan Mbak yang lain ada tanggapan gitu kan atau mau tambahan gitu. Mungkin Bung aja langsung. Aku sebenarnya izin mantik ya. Karena menurutku kurang seru kalau langsung nanggepin pertanyaan. Aku izin mantik aja. Sebenarnya munculnya pertanyaan tersebut menurutku itu karena ada status quo yang terjadi, benar kan? Pertama ada soal tadi, menurunnya tingkat partisipasi Ormawa. Oke. Terus yang kedua, pertanyaanku adalah apakah ketika hari ini tingkat partisipasi Ormawa menurun itu membuat Ormawa menjadi tidak berkembang? Itu yang mungkin bisa nanti kita tanggapi ya bareng-barengnya. Dan yang kedua, pertanyaanku adalah sebenarnya organisasi mahasiswa yang baik itu Ormawa yang seperti apa? Karena kan mungkin ketika kita bicara soal relevansi Ormawa, output yang sebenarnya kita sedang pertanyakan adalah apakah Ormawa mampu resilient
menjawab tantangan zaman satu, dan kedua Ormawa ini bisa masa mungkin tadi output yang dijelaskan oleh saudara Mas Reza gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi pantikan ya, dan aku rasa gimana pada akhirnya kita memandang bahwasannya relevansi Ormawa ini sebenarnya mempengaruhi Ormawa itu sendiri nggak sih? Iya. Jadi tingkat partisipasinya. Iya, partisipasi. Ya jadi mungkin itu aja sih Tom. Maksudnya coba mungkin bisa kita pantik bareng-bareng. Iya. Mungkin kalau dari Mbak Kristiani atau Mbak Mira atau Mas Tito gitu. Oke, mungkin dari aku pertama dulu ya. Tapi sebelumnya aku ingin yang menjawab di bagian dari yang pertama disampaikan oleh Mas Tomo ya, terkait relevansi, dan mungkin juga nanti pertanyaan dari Mas Axel juga itu ada di runtutan pertanyaan-pertanyaan di bawahnya nanti. Mungkin aku ingin menjawab yang pertama berkaitan dengan relevansi daripada Ormawa itu sendiri. Sebenarnya itu sudah disinggung oleh Mas Reja tadi ya. Ketika Ormawa itu masih berdampak, baik itu kepada mahasiswa secara khususnya ataupun kepada masyarakat secara umumnya, maka pada titik itu Ormawa itu masih relevan menurut saya. Sesimpel itu saja untuk mengartikan relevansi daripada Ormawa itu. Kemudian berkaitan dengan indikator apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengukur dari relevansi Ormawa itu sendiri. Mungkin ini dari pendapat atau argumen saya pribadi. Mungkin saya ingin memberikan ada 2 ya indikator yang bisa kita melihat dari relevansi Ormawa itu sendiri. Pertama menurut saya adalah bagaimana keterlibatan dari Ormawa dalam Ormawa itu dalam mengikut sertakan atau dalam memantau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu isu sosial maupun isu politik. Dan kita lihat sekarang Ormawa itu masih relevan. Buktinya apa? Kita bisa melihat Hima Politik sendiri sebagai bukti nyata kita masih tetap ikut serta dalam memantau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin masih kita audiensikan. Jadi menurut saya itu masih relevan. Kemudian indikator yang kedua menurut saya adalah ketika organisasi mahasiswa itu bisa melakukan program-program atau kegiatan yang itu bisa meningkatkan kualitas daripada anggotanya ataupun daripada mahasiswa itu sendiri. Sesimpel itu sih menurut saya. Mungkin untuk pertanyaan dari Mas Axel tadi mungkin bisa mengalir, kita jawab bersama-sama seperti itu. Menambahkan sedikit ya. Terkait tadi udah disinggung sama Mbak Kristiani juga terkait bagaimana mahasiswa ini punya peran dalam mengawasi ke kinerja ataupun kebijakan pemerintah. Nah, ini salah satu relevansi dari Ormawa itu sendiri, karena mau tidak mau, suka tidak suka, Ormawa itu adalah pembentuk gerakan dari mahasiswa. Gerakan mahasiswa sampai saat ini nggak bisa kita pungkiri juga itu masih jadi ujung tombak daripada peningkatan awareness dari masyarakat secara umum gitu. Masyarakat memandang bahwa apa yang dilakukan mahasiswa itu artinya sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena memang kita diajarkan ataupun kita di Ormawa itu ditumbuhkan atau dibentuk untuk menjadi orang yang bahasanya ya dinamis dan juga bisa objektif dalam menilai sesuatu gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait pengembangan diri sendiri ya, relevansi itu masih bisa nyata dan masih bisa dibentuk gitu. Karena dariku pribadi ya, ketika aku memilih masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan, katakanlah di BEM sebelumnya ataupun sekarang di DPM, itu mau tidak mau, suka tidak suka, aku mendapatkan banyak hal yang pada akhirnya aku tidak dapatkan di kelas gitu. Yang mana akhirnya hal itu aku dapatkan untuk pengembangan di dunia kerja nanti gitu, salah satunya. Atau mungkin hal-hal yang Ormawa ini jadi salah satu bentuk pemuas keinginanku atau hasratku untuk mencari suatu hal yang tidak bisa aku dapatkan di kelas ataupun nanti di dunia kerja. Di dunia kerja. Gitu. Sepakat sih aku. Setuju sih sama teman-teman, karena aku juga ngeliat kalau Ormawa ini adalah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Dan aku juga melihat kalau kita sepengalaman aku join Ormawa ini, aku bisa belajar mengekspresikan diri aku, dan aku boleh melakukan kesalahan, dan aku belajar banyak dari kakak-kakak yang sudah senior, belajar tentang apa itu melatih aku juga buat soft skill yang aku punya nanti, dan itu akan berguna juga buat aku nanti di dunia kerja gitu sih. Iya, oke, aku jujur sepakat sih sama kebanyakan jawaban dari Mas Mbak sekalian. Tadi kayak mulai dari input dan juga kualitas mahasiswa. Cuma kan kayak ini aku coba mantik sedikit juga gitu. Kayak sekarang kan tujuan akhir dari mahasiswa itu ya kurang lebih untuk memiliki masa depan yang bagus juga, dalam satu artinya memiliki pekerjaan yang layak gitu. Nah, karena Ormawa ini relevansinya juga masih dipertanyakan
dan juga tadi udah menyebut soal input dan kualitas mahasiswa. Nah, menurut Mas Mbak ini sendiri tuh kayak di antara magang sama Ormawa itu mana sih yang lebih memberikan kontribusi gitu atau dampak besar terkait hal yang kayak tadi, kualitas mahasiswa dan juga dengan input output yang jelas gitu. Karena kan sekarang kan juga lumayan tren banget ya mengenai magang itu lebih udah kalian magang aja dibanding organisasi gitu kan. Organisasi ngapain itu capek-capek doang gitu kan, malah ngeluarin duit. Kalau magang dapat pengalaman, bagusin CV, dibayar gitu kan. Mungkin mengenai hal itu gimana nih Mas Mbak? Ya. Boleh? Ya. Tadi sebelumnya aku kurang sepakat ya kalau katakan kuliah itu hanya untuk menyiapkan di dunia kerja. Karena aku mandangnya kuliah itu adalah pembentuk intelektualitas dari seseorang yang itu tidak hanya untuk dunia kerja. Bukan hanya dunia kerja. Dalam daya pikir, pola pikir dan sebagainya. Dan ketika dibandingkan antara magang ataupun Ormawa, aku nggak bisa membandingkan itu menjadi suatu hal yang beda. Tapi aku memandangnya itu sebagai satu hal yang saling keterkaitan dan saling mendorong gitu. Karena di Ormawa itu kita dibentuk dalam hal pola pikir kita, dalam hal kemampuan kita dalam bertindak, mengambil kebijakan. Karena Ormawa itu adalah tempat kita untuk bebas melakukan kesalahan. Nah, itu. Sedangkan kalau di dunia kerja kita udah nggak boleh salah gitu. Kita dituntut sama satu hal kebijakan ataupun suatu hal yang ikut perintah. Nah, di Ormawa kita punya kebebasan untuk melakukan kesalahan untuk kita belajar. Nah, jadi berkembang lah ya. Ormawa di sini jadi peran untuk kita jadi batu pijakan untuk kita nanti siap di dunia kerja ataupun di magang, itu pun salah satunya. Oh ya, aku sepakat sih, jujur aku baru ngeh juga gitu. Mungkin dari Mas Bayang ada mau nanggepin lagi gitu mengenai hal tadi. Aku izin nanggepin tadi ya, soal terkait dengan mungkin tadi ada pembahasan soal meningkatkan kualitas. Walaupun tadi aku dengar ya dari teman-teman semua sepakat, tapi sebenarnya status quo hari ini tuh berkata lain. Partisipasi menurun. Itu yang sebenarnya aku masih belum temukan poinnya, karena mungkin perspektif kita adalah sesama Ormawa. Sesama Ormawa. Iya, jebulan Ormawa lah bahasanya. Tapi mungkin aku coba membahas itu dari historis. Jadi pertama secara landasan historis sebenarnya terbentuknya intrakampus itu kan karena ada doktrin Daud Yusuf di zaman kebijakan NKK BKK, karena waktu itu dianggap oleh Orde Baru gerakan sosial politik itu kan terlalu mengkritisi pemerintah. Salah satunya kan timbulnya organisasi mahasiswa ekstra kampus yang terlalu melawan, akhirnya dibikin intrakampus supaya mahasiswa ekstra kampus ini terpecah. Sebenarnya kayak gitu. Awal doktrin Daud Yusuf itu menciptakan strata yang seperti itu. Jadi yang kedua, baru akhirnya kita muncul soal spekulasi, berarti intra itu adalah anak kandung dari gerakan sosial politik, sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah kebijakan awal doktrin Daud Yusuf tadi untuk melakukan pemecahan gerakan, tapi sebenarnya intra itu pada akhirnya berkembang kan di era reformasi dan pasca reformasi itu sebagai organisasi yang menjadi sosial kontrol, mungkin kayak gitu. Sehingga menurut saya di tahun ini kenapa pada tingkat partisipasi menurun itu karena memang ditunjang dari fenomena gerakan hari ini. Mungkin kan otokritik terhadap Ormawa itu sendiri kan memang menjadi wadah berkembang. Tapi apakah setiap orang yang telah masuk ke dalam Ormawa itu selalu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan bukan apa yang mereka inginkan dan lain hal? Tapi menurutku mendingan hari ini berarti ada banyak otokritik yang timbul di dalam Ormawa itu sendiri. Mungkin salah satunya adalah mungkin mengutip The Labs Project ya dari tahun 2021. Sebenarnya ada kok indikator yang tadi poinnya. Indikator dan parameter Ormawa itu dikatakan relevan. Yaitu adalah melalui tinjauan Organizational Health Index. Nah, sejauh ini pengalamanku selama di Ormawa pun juga berjumpa dengan teman-teman BEM lain. Pengukuran terkait dengan Organizational Health Index atau organisasi yang sehat itu selalu dijawab dengan kualitatif. Semisal, contoh mungkin aku kurang tahu ya, mungkin dulu di zaman aku hima politik aku di keilmuan dan aku diukur oleh teman-teman PSDM, waktu itu belum ada PIO, teman-teman PSDM. Tapi setiap bentuk aku progresif meningkat ataupun menurun atau mungkin aku katakan Belgia dan lain hal, itu semuanya menggunakan kacamata pihak dari BPH ataupun pihak dari PSDM itu sendiri, sehingga kesaksian yang dibentuk itu semua subjektif. Itu satu, dan semuanya adalah mengukur terkait dengan masalah, bukan progres dari staf ahli untuk akhirnya menentukan misalkan kabinet hari ini itu punya outcome dan output demikian. Maka staf ahli ketika ingin menjadi sebuah leader baru atau regenerasi, maka harus mencapai titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, misal level 4. Tapi sejauh ini yang aku rasakan monitoring dan evaluasi yang didapatkan dalam Ormawa itu adalah sebuah semata-mata bentuk sanksi. Semisal kita kurang aktif. Bukan, tapi kita diapresiasi ketika kita level up.
Dan mungkin akhirnya di dalam OHI tersebut, Organizational Health Index, sebenarnya apa sih otokritik terhadap ormawa kita terhadap relevansi ini? Itu karena memang terkait dengan kita mengukur suatu hal secara kualitatif, belum pernah secara kuantitatif. Dan mungkin ini bisa menjadi suatu obrolan kita bersama, bahwasannya berarti ormawa hari ini belum bisa menjawab secara intelektual tadi terkait dengan keberlangsungan atau sustainabilitas dari ormawa itu sendiri. Jadi mungkin aku nanggepin yang itu. Mungkin karena tadi kan ada dari Mas Aceh juga ternyata banyak gitu beberapa kayak memang ternyata memang masih kurang relevan karena tadi salah satunya ada OHI itu sendiri. Berarti kalau misalkan dari Mas Mbak sendiri mengenai apa sih kayak inovasi dan juga terobosan baru gitu yang perlu dilakukan ormawa sekarang untuk menyelesaikan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi tuh, ormawa masih relevan nggak sih, dan kayak gimana sih biar peningkatan itu pendaftar atau peminatnya meningkat lagi gitu. Mungkin ada nggak gitu dari Mas Mbak sekalian? Mungkin sebelum masuk ke situ ya, aku coba mau tanggapi dulu tadi dari Axel sama mungkin Tito tadi ya, kalau tidak salah. Sebenarnya aku ada beberapa poin yang kurang sepakat tadi dari Mas Axel. Kenapa? Karena tadi disebutkan soal memang ormawa ini harus relevan dengan pasca kampus dan segala macam juga gitu. Tadi Tito juga menyampaikan ya. Kalau menurutku ada ini ya, di sini ada sedikit pergeseran paradigma gitu dari kawan-kawan mahasiswa hari ini. Yang gimana, Mas? Ini dari kacamataku ya. Gimana, Mas? Karena dari tadi yang disebutkan itu adalah aku masuk ormawa mau menjadi apa nantinya gitu. Tetapi belum ada statement ataupun pemikiran yang berbentuknya tuh aku masuk ormawa ingin menjadikan ormawa ini seperti ini, ingin memberikan ini atau ingin ngasih ide apa nih buat organisasi kita gitu. Nah, jadi apa ya, selalu berorientasi kepada keuntungan diri sendiri gitu. Jadi bisa dibilang terlalu kapitalis gitu sekarang masih ini, karena mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan ormawa yang seharusnya tadi secara historis dia adalah organisasi perjuangan yang orientasi kepada masyarakat, sekarang mau dikooptasi gitu untuk ini lahan aku berkembang, ini lahan aku cari panggung atau cari jabatan gitu. Jadi aku sepakat gitu ya? Jadi pragmatis, aku sepakat tadi poinnya kalau semisal intra ini memang salah satu cara daripada rezim untuk memecah gitu gerakan mahasiswa, sehingga betul mungkin banyak gitu dari kita atau dari kawan-kawan di luar sana yang memiliki banyak mungkin konflik ataupun konflik kepentingan terkait ya intra itu sendiri gitu. Padahal kan seharusnya yang namanya organisasi itu kan kita satu tujuan. Satu tujuan untuk apa? Ya, untuk menjadi social control dari pemerintah gitu kan. Secara umum. Jadi pressure group juga ya. Betul. Jadi tadi yang aku dengar dari tadi, aku ingin menjadi apa di pasca kampus, dan salah satu caranya adalah ormawa begitu kan. Cuma kalau dari aku sendiri paradigma yang harusnya coba kita bahas ya adalah kenapa dari tadi kita tidak membahas ketika kita masuk kita ini bisa memberikan apa gitu. Ini kan berarti ada konteks juga mengenai kompetensi gitu. Kalau tadi Mas Axel bilang nanti kalau saya Belgi saya di Monev segala macem. Nah ini kan berarti ada harusnya kita coba bahas terkait kompetensi ataupun bagaimana mekanisme rekrutmen daripada ormawa itu, sehingga ormawa itu sekarang bisa dikatakan tidak relevan. Mungkin sih. Gitu ya Mas. Ya jujur aku kayak sepakat juga sih, karena mungkin kalau misalnya menanggapi dari ada yang Mas Axel tadi bilang juga kan mengenai organisasi Health Index ya kalau nggak salah ya. Dan bagaimana organisasi itu bisa mengembangkan sebuah mahasiswa, dan bagaimana juga mahasiswa itu pengen seperti apa, dan itu kan terkesan pragmatis juga. Jadi ya memang harus seimbang juga gitu antara memang pengen seperti apa dan apa yang pengen aku berikan itu harus tetap ada juga. Agar apa, biar organisasi mahasiswa juga masih relevan gitu. Mungkin pemahaman dasar seperti itulah yang memang masih dibutuhkan gitu untuk relevansi ormawa. Mungkin ada mau tanggapan lagi kah? Tadi menarik dari pernyataan saya. Boleh. Kita terfokus tentang diri kita sampai kita lupa apa yang mau kita berikan ke organisasi gitu kan. Nah, yang pada kira itu jadi salah satu dampak atau salah satu akibat dari sebab daripada relevansi ormawa dipertanyakan. Dan karena kita terlalu fokus sama diri kita sampai kita lupa bagaimana nantinya organisasi ini bisa memberi output ke masyarakat ataupun ke orang-orang sekitar. Itu menarik sih. Aku izin nanggepin ya. Sebenarnya kalau aku berperspektif bukan teman-teman yang mungkin udah punya Pak mengabdi gitu. Tapi berperspektif sebenarnya ormawa bisa ngasih aku apa? Karena aku melihat bahwasannya orang hari ini mungkin beberapa calon staff atau bagaimana
ketika ingin masuk Ormawa itu dia pengen mendapatkan benefit. Karena kan kita dihadapi dengan fenomena magang dan MBKM yang benefitnya itu lebih clear, lebih jelas. Sebenarnya Ormawa itu apa yang memberikan benefit? Menurutku itulah pada akhirnya belum kita bahas terkait dengan kenapa pada akhirnya hari ini teman-teman mahasiswa itu partisipasi dalam Ormawa. Dan mungkin teman-teman itu kan di dalam Ormawa mendapatkan benefit yang tadi ya, yang mungkin menurut teman-teman sudah jelas. Tapi ada teman-teman kita yang merasa nggak mendapatkan itu. Jadi mungkin bisa ditanggapi mungkin ya dari teman-teman lain ya. Oke. Ini masih bisa ditanggapi lagi. Aman aja, Kak. Oke, jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu saya tertarik juga ya mengikuti bagaimana penurunan dari mahasiswa terhadap Ormawa. Jadi saya baca dalam salah satu channel di YouTube ya yang mengatakan bahwa sebenarnya kenapa tingkat partisipasi mahasiswa terhadap Ormawa itu menurun karena sekarang seperti tadi sudah disinggung oleh Mas Reja, kapitalisme gitu. Kita mempertanyakan benefit apa sih yang kita pengen dapat gitu. Tapi benefitnya dalam bentuk apa? Cuan gitu. Itu yang selalu sekarang ini yang menjadi terpatri dalam pemikiran mahasiswa, di mana zaman sudah kapitalis dan kita meminta benefit gitu. Sementara dalam organisasi atau dalam berorganisasi ya kita pengabdian gitu. Mungkin itu sekarang ya dinamika zaman yang kita hadapi karena sudah cenderung kepada kapitalisme seperti itu. Iya sih. Dan mungkin terkait dengan inovasi ya untuk meningkatkan relevansi, mungkin menurutku tuh Ormawa itu harus adaptif sih terhadap perkembangan zaman gitu. Tapi tanpa harus meninggalkan nilai-nilai organisasinya itu sendiri seperti itu. Oke. Ada mau tanggap lagi Mira? Ditambah budaya kerja kali ya. Iya. Budaya kerjanya juga yang manusiawi juga gitu. Budaya kerja juga. Orang takut gitu kan. Iya. Udah kerja Ormawa mah nggak ngeliat jam kerja gitu. Nah, iya betul. Aku justru sepakat sih bahkan aku takut deh kalau gue join Ormawa. Kalau aku join Ormawa tuh nanti akademik aku ketinggalan, aku nggak bisa berprestasi gitu. Nah, gimana sih Mas kalau misalkan mengenai perspektif dalam akademik dan juga prestasi, tapi juga harus Ormawa gitu. Kayak kalau kita ikut Ormawa susah gitu kan akademik dan prestasinya gimana, terus kayak bertanyakan lagi gitu, loh Ormawa itu relevansinya gimana lagi di bagian magang masih persoalan dan di bagian akademik juga masih jadi persoalan gitu. Kalau menurut Mas Mbak sendiri gimana? Aku boleh jawab. Boleh Mira. Pertama, aku cukup aktif dalam dunia bidang lomba perdebatan dan aku ngelihat prestasi di bidang debat dan aku ngelihat bahwa Ormawa ini malah menjadi pijakan aku gitu karena aku melakukan kajian-kajian terutama di Hima Politik ya, kajian sosial politik dan itu jadi bekal aku nanti di bidang-bidang lomba perdebatan itu dan itu akhirnya membuat value-nya itu menghasilkan aku jadi punya pemikiran pencerdasan pemikiran aku dari Ormawa itu gitu sih. Jadi prestasi yang aku dapat pun itu juga nggak lepas karena kehadiran aku di Ormawa itu sendiri. Iya, karena kan kita sembari kita melaksanakan tupoksi kita akan misalkan kayak di Mira tuh kan ada kajian dan sebagainya itu kan. Itu juga melatih bagaimana kita penulisannya dan itu kan juga ada lomba yang seperti itu dan itu bisa korelatif gitu kan antara prestasi. Mungkin ada tanggapan lagi? Aku boleh izin apa? Boleh. Jadi sebenarnya aku menangkap bahwasannya kita mungkin tertembus asum. Kita akhirnya merasa itu relevan dengan akademik kita. Tapi sebenarnya terkait dengan mungkin di Brawijaya yang mungkin ada info ke aku itu misalnya di teman-teman vokasi misal. Itu regulasi agak mandek lah katakan gitu karena memang nggak sesuai karena mereka ilmu terapan. Lebih banyak prakteknya juga ya? Iya, benar. Maksudku adalah hari ini sebenarnya terkait bicara tadi ya terkait dengan Ormawa dan lain hal. Sebenarnya apakah Ormawa itu bisa memberikan benefit? Bisa menurutku. Beda dengan magang dan Ormawa. Layaknya kalau menurutku lebih filosofisnya adalah layaknya kita minum obat. Iya. Minum obat, porsinya yang mana? Misalkan Ormawa sekian persen, akademik sekian persen, misalkan magang sekian persen. Tapi kita tahu tujuan obat-obat ini untuk apa? Untuk menyembuhkan apa? Nah, seringkali aku mungkin pengalaman ya. Seringkali aku menemukan staff. Kenapa masuk pergerakan? Penasaran. Terus udah itu staff magang. Misalnya staff ahli kenapa ke pergerakan? Masih pengen aja sih Mas dan lain hal. Akhirnya aku nggak menemukan sebenarnya tujuan kalian masuk Ormawa itu apa? Untuk ke depan. Sedangkan orang-orang ketika magang, ketika bingung untuk join magang sebenarnya buat apa? Tapi sebenarnya ngebentuk mereka berdasarkan setidaknya aku punya pengalaman karir kerja. Tapi pada akhirnya kita melihat bahwasanya kebutuhan 21st century skill hari ini kan 4C itu kan semuanya soft skills, bukan hard skills. Karena soft skills itu kan kepribadian.
Hard skills itu kan terukur, bisa diukur hard skillmu berapa nih Tom, hard skill apa hasilnya. Tapi yang membedakan orang-orang dengan hard skill kompetensi yang sama, misal S1 semua, apa kepribadiannya gitu kan. Dan mungkin pengalaman. Tapi sebenarnya mungkin tadi ya soal bicara sedikit singgung inovasi dan juga terkait dengan akademik gitu. Itu kalau misalnya kita singgung soal akademik itu kita sesuaikan proporsi aja. Proporsi. Karena mungkin teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang udah udah benar-benar sarjana rangkap intra. Dan aku pun juga pernah rangkap intra kayak gitu. Ya udah great banget dah. Tapi semisal buat permasalahan terkait dengan tadi ya, kita bicara masalah intra, sebenarnya yang menurutku ada gap yang paling besar itu di setiap intra, itu setiap kabinet atau setiap regenerasi itu punya outcome yang berbeda-beda. Sedangkan ketika kita bicara outcome itu adalah bicara dampak besar. Ketika kita bicara output, kita bicara dampak terukur. Semisal outcome-nya adalah menciptakan hima politik yang progresif dalam mengawal keadilan sosial misalnya gitu. Maka kan harus ada output yang bisa terukur. Semisal 1 tahun pertama mencapai keadilan sosial 10%. 2 tahun kedua 30%, 40%. Tapi kan setiap beda kabinet itu kan outcome-nya berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang lebih ke pergerakan, ada yang lebih ke have fun, ada yang lebih ke skena, mungkin hal kayak gitu. Akhirnya kan membedakan terkait dengan outcome itu tadi. Jadi sebenarnya mungkin otokritik itu aja. Mungkin otokritik dan evaluasi jika kita bersama. Outcome mungkin Ormawa itu mungkin nggak semakin seksi karena mungkin ada beberapa orang yang pada akhirnya punya egonya gitu. Nggak mengedepankan terkait dengan asas profesionalitas tadi, tapi lebih ke asas yang penting aku berkuasa dan akhirnya nggak ada check and balances terkait dengan kualitatif dan kuantitatif tadi, tapi semuanya berdasarkan yaudah yang penting BPH-nya gimana, yang penting BP-nya gimana, yang penting KM-nya gimana. Orang yang punya jabatan dianggap punya suara gitu. Tapi nggak berdasarkan data yang hari ini misalnya tadi Organizational Health Index menjadi pengukuran itu nggak pernah disentuh gitu oleh Ormawa. Mungkin di BPJS sejauh ini aku dengar ya. Dan itu mungkin yang menjadi otokritik aja. Otokritik juga ya. Kira ada yang mau nangkepin dulu nggak nih dari Mas Mbak? Oke, mungkin aku tadi berkaitan dengan lomba tadi ya, akademi. Kebetulan juga pernah berkecimpung juga ya dalam berkaitan dengan lomba. Oke, dan yang aku rasakan ya dari kemarin di Mawapres Visip UB, aku melihat bagaimana hima politik itu sangat mengawal ya. Sangat mengawal dari perlombaan itu sendiri. Baik, kita ada Mas Reja juga ya yang mengawal kemarin dari Kasospol segala macam. Dan juga ada Mas Rembo juga yang mengawal. Dan itu menurut saya menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa seperti hima politik ini masih menjadi instrumen yang menunjang kita untuk perlombaan akademik seperti itu sih. Mungkin bisa konteksnya lebih ke yang bisa mewadahi juga, dan selain sekaligus mewadahi juga sekaligus belajar seperti yang Mira bilang tadi gitu. Mungkin untuk selanjutnya itu aku mau ini sih mengenai kan tadi kan kita udah banyak bahas gitu mengenai otokritik juga gitu buat Ormawa. Pun selain Ormawa juga kita kritik juga gitu buat juga mahasiswa gitu. Yang akhirnya mereka jadi mempertanyakan relevansi Ormawa, padahal bisa dikatakan juga harusnya ada reasoning atau tujuan yang mereka jelaskan juga, mesti mereka pahami juga biar mereka tuh nggak perlu bertanya lagi tuh soal relevansi Ormawa. Oleh karena itu aku mungkin mau tanya aja sih ke Mas Mbak satu-satu gitu mengenai saran juga dan kritik gitu untuk hima politik Visip UB biar untuk kedepannya itu bisa menjadi lebih relevan dan juga lebih baik lagi. Mungkin bisa langsung disampaikan juga dari Mas Axel mungkin. Oke, aku izinnya Pak. Aku menyampaikan ya untuk teman-teman hima politik. Jadi yang perlu teman-teman sadari bahwasanya setiap generasi itu beda tantangan. Dan setahu aku terkait dengan survei yang dilaksanakan oleh Meaningful Generation ya terutama. Itu pertama permasalahan kita bersama ya generasi muda itu adalah terkait dengan mereka sebenarnya pekerjaan yang layak. Karena mungkin juga karena banyak hari ini ke pekerjaan kontrak gitu kan, atau mungkin ciptakan berdesain ya, outsourcing ya, masalah juga tuh. Nah maksudnya adalah hari ini kita bingung gitu akan pekerjaan kita di masa depan tuh kayak gimana nantinya. Itu menjadi masalah isu populis generasi kita. Jadi kritik dan saran dulu ya mungkin. Sarannya adalah teman-teman hima politik harus sadar akan hal itu. Harus sadar akan hal itu bahwasannya hari ini teman-teman mahasiswa walaupun di sisi lain secara idealisme yang perlu untuk menjadi tombak perjuangan, tapi di sisi lain juga ada kok orang-orang yang memang ya Pak butuh pragmatisme tadi karena memang itu tantangan kita hari ini. Sehingga sarannya adalah coba
dalam artian lain hima politik setiap program kerja, semisal contoh Kasospol, semisal contoh Sosma. Sekarang kita nggak bisa pada akhirnya tetap eksklusif gitu ya terhadap MMD semisal atau misal terhadap kami foundation kah atau lain-lain hal ataupun terkait dengan CV, sesimpel CV, apresiasi dalam CV. Semisal di dalam Kasospol itu ada kajian yang tertulis, itu pada akhirnya bisa diapresiasi penulisnya siapa, berapa. Karena kadang itu suka luput, sesimpel itu. Kenapa itu perlu diapresiasi? Semisal aku nulis gitu ya. Karena itu nantinya bisa menjadi kontributor dalam CV ku dan itu akhirnya bisa jadi legitimasi. Ataupun semisal di dalam Sosma, teman-teman Sosma ataupun yang lainnya, akhirnya ada link and match dengan kolaborasi yang dari luar, akhirnya itu bisa menunjang CV itu tadi. Sehingga orang masuk Ormawa dapat soft skills, di sisi lain dapat CV gitu, hard skills mungkin ya salah sisi lain. Jadi mungkin sarannya itu dan kritiknya mungkin selalu terbuka dengan segala saran, sing survei gitu. Karena tadi baik lagi kritik semua Ormawa sih sebenarnya. Kadang nggak berlandaskan data, kadang nggak berlandaskan akademik. Karena sejatinya untuk menciptakan relevansi Ormawa, resiliensi Ormawa ataupun segalanya ya, itu sebenarnya yang paling relevan adalah ilmu psikologi. Iya, jadi mau nggak mau kita mengukur organizational index psikologi. Kita mengukur soal level up ini kayak gimana psikologi. Other awareness and self awareness psikologi. Semuanya tentang emotional intelligence sebenarnya masalah terkait dengan Ormawa. Jadi mungkin itu ya buat hima politik. Oke, mungkin untuk selanjutnya Mas Tito gitu, saran dan kritik. Mungkin secara singkat aja gitu ya. Kritik kayaknya tadi udah kita bahas semua gitu. Keberlanjutan, terus juga kesinambungan ataupun adaptasi daripada Ormawa itu sendiri dan budaya kerja. Mungkin aku mau kalau sarannya tadi spesifik ke hima politik ya. Hima politik ini kan Ormawa yang sekaligus jadi rumah ya buat kita anak ilmu politik UB, dan relevansi ini jadi salah satu keterkaitannya adalah relevansi menjadi masih relevan apa nggak jadi rumah kita. Nah, maka dari itu aku saranku untuk hima politik kedepannya terus untuk jadi tempat untuk menghimpun dari mana mahasiswa ilmu politik itu sendiri sih. Jadi kata himpunan itu masih relevan untuk dijalankan, katakanlah gitu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut gitu ke Mbak Mira ya, mengenai saran dan kritik. Aku mau ngasih saran aja, mungkin aku lebih ke teman-teman aku yang di luar yang masih takut untuk join Ormawa ya. Boleh. Karena yang aku temuin adalah banyak teman-teman aku yang bergerak di bidang akademik dan dia takut masuk Ormawa karena kesibukannya. Aku pengen bilang kita di Ormawa bisa sama-sama saling belajar, bahkan bisa mengembangkan diri gitu. Jadi jangan takut untuk join Ormawa karena Ormawa itu adalah sebagai landasan kita juga untuk mengembangkan diri kita gitu sih. Ini testimoni maksudnya. Testimoni ya soalnya aman aja kata dia. Ormawa be the best. Itu join UB. UB be the best. Mungkin Mbak Kristiani gimana? Oke, mungkin saran aku untuk hima politik itu bisa lebih adaptif dan juga lebih inklusif ya, supaya seperti tadi yang sudah disampaikan Tito, supaya kita semua baik yang tidak masuk menjadi staf ahli, BPH segala macam itu merasa bahwa hima politik itu adalah rumah kita gitu, bukan hanya rumah bagi mereka pengurus-pengurusnya saja gitu, dan juga ya tadi harus adaptif terhadap dinamika zaman. Oke, mungkin terima kasih gitu kepada Mas dan Mbak sekalian mengenai saran dan kritiknya. Bisa aku garis bawahi bahwasannya ya untuk saran ke depannya hima politik harus lebih sadar juga. Mungkin Mas Reza belum menyampaikan ya tadi ya? Oh iya, Mas Reza dulu deh kalau gitu. Diam aja. Enggak apa-apa, dilewat aja. Oh, Mas akan dilewat gitu ya, Mas? Jangan gitu. Jadi soal saran berarti. Mungkin untuk saran daripada hima politik atau nanti mungkin secara Ormawa secara umum ya. Sejauh aku mengikuti Ormawa yang belum pernah ada gitu ya, yang aku rasakan ya, adanya semisal mungkin kalau teman-teman tahu di Orde Baru itu ada namanya Repelita gitu, rencana pembangunan 5 tahun, atau di zamannya Pak Jokowi ini sekarang ada mungkin nawacita gitu ya, pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals segala macam. Ormawa ini kan masa jabatannya singkat ya, cuma 1 tahun, bahkan 1 tahun itu bukan 12 bulan gitu ya. Jadi mungkin ya bisa dibuat semisal modul kaderisasi yang nantinya ini berbicara soal goals katakanlah hima politik ini nggak hanya 1 tahun atau 2 tahun ke depan, tapi katakanlah 5 tahun ke depan nih hima politik harus bisa apa gitu, sehingga tidak berganti ketua himpunan, ya udah ganti total program gitu. Ibaratkan kan orang biasanya kalau bikin story gitu abis kabinet baru
ini kapal baru kita, ini Iya. rumah baru kita. Jadi jangan setiap tahun kita ganti kapal gitu. Nahkoda boleh ganti gitu. Awaknya boleh ganti, tapi arahnya ini kan harus tetap Arahnya sama. harus tetap gitu. sama. Sehingga kalau untuk menjamin arahnya tetap sama, ini berarti kan harus ada navigasi yang jelas. Kemana arah organisasi ini harus diarahkan. Nah, itu menurutku rencana pembangunan atau rencana pengembangan jangka panjang yang coba mungkin teman-teman Ormawa atau Hima Politik ya terutama itu bisa coba memikirkan hal itu untuk kedepannya. Terus mungkin yang kedua dari Mas Tito terus juga Mbak Kristiani ya menyinggung soal Hima Politik kan sebagai rumah juga karena kita yang bukan pengurus ini kan sebagai anggota gitu ya. Kalau aku mendefinisikan rumah itu kan rumah ini kan bukan soal bangunan ya, bukan soal tempat, tapi soal kondisi atau suasana gitu. Jadi ketika kita ada di dalam Hima Politik, kita merasakan itu menjadi rumah ya maka masih relevan Hima Politik ini menjadi rumah gitu. Walaupun mungkin katakanlah Hima Politik ini udah bubar gitu, tapi nilai-nilai yang masih ada mungkin masih bisa disebut sebagai rumah. Sehingga mungkin yang coba harusnya bisa dibangun ya oleh Hima Politik adalah bagaimana suasana rumah itu tetap terjaga gitu. Tadi aku sangat sepakat poin yang Kristiani, Hima Politik ini bukan hanya tentang staf ahli, staf magang dan juga BPPH. Tapi juga teman-teman anggota Hima Politik yang jumlahnya sangat banyak sekali gitu, bahkan dari sampai angkatan berapa mungkin 2016-17 masih menjadi anggota gitu yang dari 500. Nah itu juga coba dirangkul kembali sehingga tadi poin-poin inklusif itu ya. Inklusif. Aku sangat sepakat di situ. Jadi mungkin 2 poin itu kalau dari aku, Mas Tom. Oke, mungkin terima kasih banyak ya pada Mas Mbak nih baru nih aku masuk nih. Nggak mau dilewat aja. Enggak, jangan dong, bahaya. Soalnya host kan. Okay. Mungkin ada beberapa poin yang bisa aku tarik dan garis bawahi mengenai relevansi Ormawa itu sendiri. Bahwasannya ya di relevansi Ormawa itu kenapa akhirnya dipertanyakan karena ya input dan outputnya itu masih juga dipertanyakan dan juga pengabdian atau ya bilang tadi outputnya itu juga masih pertanyaan terkait juga organisasi Health Index dan juga mengenai reasoning tujuan dan alasan mahasiswa untuk mengetahui dan melanjutkan organisasinya itu masih belum paham, akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai relevansi Ormawa. Dan untuk saran dan kritik Hima Politik itu sendiri kayak mulai dari sadar akan kompetitif dengan dunia yang sedang berlangsung, mulai dari magang dan sebagainya, dan juga ada harus mengapresiasi, dan juga inklusif juga, terus juga harus adaptif juga Hima Politik juga, terus juga tetap menjadi rumah yang inklusif dan memiliki satu tujuan yang sama. Mungkin kurang lebihnya itu mengenai sesi talk show kita pada hari ini. Terima kasih banyak pada Mas Axel, Mas Reza, Mbak Kristiani, Mbak Mira, dan Mas Tito atas sharing-sharingnya gitu mengenai relevansi Ormawa. Halo kolega politik, welcome back to Kolega Show 2023. Kita udah selesai nih sesi breaknya dan juga kan tadi kita udah serius-serius banget gitu mengenai kita materi dan juga diskusi. Nah untuk yang sekarang ini kita mau santai-santai dan mau seru-seruan aja. Nah seru-seruan itu ngapain? Tentunya kita bakal main games cerdas cermat. Kayak kelihatan banget gak sih? Kayak Mas Reza nih udah siap banget nih mau bela. Mau jualan apa main game nih? Mau main game. Oh mau main game. Oke, tapi sebelum itu lihat nggak sih ini kayak kita tempat kayak udah beda lagi gitu. Itu menunjukkan banget bahwasannya kayak Studio 8 tuh tempatnya variatif banget dan juga kayak perlengkapannya tuh lengkap banget. Bagi teman-teman atau kolega politik yang mau foto studio ataupun mau foto wisuda gitu, bisa langsung banget ke Studio 8. Tempatnya di mana? Di Ruko Griasatna Eksekutif. Dan teman-teman di sini udah pada follow belum nih IG-nya Studio 8 nih? Ada Studio 8 fotografi. Bener nih, udah nih ya. Kalau geopolitik kalau misalkan mau langsung cek bisa langsung di @studio8fotografi. Oke, selanjutnya itu aku mau ngejelasin teknis games. Nah, kalau untuk gamesnya itu nanti seperti apa? Yang jelas kita bakal seru-seruan dan bakal asik-asikan aja. Yang pertama itu nanti peserta ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada Mas Reza, ada Mbak Kristiani juga, ada Mas Bintang, Mbak Aje dan juga Mas JJ, Mas Farhan maksudnya ya. Terus juga di kelompok 2 itu ada Mbak Mira, ada Mas Tito, Mas Axel, Mas Rafli dan juga Mas Junet. Nah untuk teknis gamenya seperti apa? Nanti di gamesnya itu kan kurang lebih cerdas cermat alias cepet-cepetan jawab gitu. Nah untuk isi dari materinya itu ada mengenai politik, TWK, kehidupan sehari-hari, sama tentang kevisipan gitu. Nah setiap
materi pertanyaan itu bakal nanti pertanyaan itu per 5 menit. Jadi 5 pertanyaan itu sama dengan 1 menit juga. Nah, untuk mekanisme menjawabnya itu adalah 1 orang dari perwakilan. Jadi nanti dari kelompok 1 gantian. Ada 1 pertanyaan 1 orang, 1 pertanyaan 1 orang. Dan untuk menjawabnya seperti apa, silakan langsung bunyiin aja bel. Gimana tuh, Mas? Weh, udah kayak mau jualan es doger ya. Hah? Iya, pakai ini biar seru, biar keren. Nah, nanti kalau misalkan nanti udah cepet-cepetan mencet belnya, nanti bakal aku persilakan baru untuk jawab. Nah, untuk penentuan pemenang gamenya itu gimana? Yaitu yang jawabnya paling banyak dan yang paling bener juga gitu. Ya, kalau misalkan banyak tapi nggak bener ya nggak menang. Tapi udah bener dan banyak juga gitu untuk gamesnya. Sekarang udah paham belum nih kira-kira peserta gamesnya nih? Udah ready belum nih? Kelompok 1, kelompok 2? Ready banget nih. Coba kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2 gimana suaranya? Udah kelihatan kan siapa yang menang kan? Gak ada yang tahu. Kita banyak bicara. Kita gak banyak. Oh iya, ampun. Oke deh, tanpa perlu berlama-lama lagi, aku mau langsung bantai aja nih pakai pertanyaan nih. Karena kebetulan pertanyaannya lumayan susah. Ini kalau misalkan gak bisa jawab, ketahuan nih kelasnya bolos nih. Waduh. Memang. Kalau itu Mas Junet ya? Wah, awas. Gak boleh. Jangan ya. Nanti MC bingung juga. Oke. Pertanyaan pertama. Jeng. Oke, untuk pertanyaan pertama ini aku kasih esai terlebih dahulu. Oke? Pertanyaannya. Berapa jumlah partai politik pada pemilu pertama di masa Orde Baru? Dan sebutkan apa saja. Kan kelihatan kan teman-teman? Siapa udah tadi ya? Boleh. Oke, boleh Mira. Coba ya. Iya. PNI, Masyumi, PKI sama itu deh. Jawabannya Tetot. Salah. Aku mungkin lempar ke kelompok 1 gitu. Oke. Pemilu pertama itu ada Orde Baru ya, teman-teman? Orde Baru ya? 40 berapa ya? Wah, nggak boleh bisikin ya. Wah, awas. Diskualifikasi. Ini pemilu pertama sekitar 45 atau 48. Yang benar. Orde Baru, Mas. Iya. Orde Baru maksudnya? Iya, pertanyaan aku ulang deh pertanyaannya ya. Berapa jumlah partai politik pada pemilu pertama di masa Orde Baru? Dan sebutkan apa saja. 3. Oke, sebutkan. Ada Golkar, yang partainya itu ada Masyumi, PBB. Terus habis itu ada apa satu lagi? Golkar sama PDI, nggak pakai P. Wah, sayang sekali teman-teman, jawabannya masih kurang tepat. Ini kelihatan banget ya kalau misalkan bolos gitu kelasnya. Jadi kalau aku kasih tahu jawabannya, emang benar tadi Mas Reza tuh hampir menepati benar gitu, karena ada 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan P3. Oh, PBB. Terus juga ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan juga Partai Golongan Karya. Parah banget ya. Iya. Kok bisa salah itu? Gak bisa. Prerogatif. Udahlah. Kalau kalah aku aja. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gak ada yang menang ya? Bisa lanjut ke orang berikutnya. Ini pertanyaannya masih esai ya? Oke, udah siap? Siap. Kapan pertama kali terjadi gerakan mahasiswa di Indonesia dan ditandai dengan apa gitu berdirinya ya? Oke, ya. Mbak Kristiani boleh? Kalau tidak salah itu tahun 1976 berkaitan dengan kritik terhadap pembangunan Taman Mini. Jawabannya bener nggak ya? Benar. Jawabannya Yang benar. Tetot. Salah jawabannya teman-teman. Nih, aku langsung lempar aja ke kelompok 2. Bisa jawab nggak nih kira-kira? Waktu pasnya ya. Yaudah 1960. Iya. 6 lah. 1996. Aksinya itu karena ketidakpuasan terhadap rezim Soekarno. Jawabannya Tetot. Salah juga. Enggak ada pertanyaannya ya. Ini lebih ke gerakan muda sih. Jawabannya
Nggak bisa. Udah nggak bisa kan? 1908 ditandai dengan didirikannya Budi Utomo. Itu bukan gerakan mahasiswa. Pemuda. Wah, Wanita. Awas tuh. satu berarti. Enggak bisa. No. Wah, ini panitia kacau banget emang nih. Oke, karena dua-duanya salah bisa langsung berganti aja ke next question. Kenapa kok takut gitu? Berani nggak? Saya Wah, lu jangan gitu bang. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa landasan pemilu untuk rakyat? Lebih Julia. Hah? Lebih Julia. Jawabannya salah. Pertanyaan adalah apa landasan pemilu untuk rakyat? Udah Landasan. Ya, landasan pemilu untuk rakyat. Tidak boleh bisik-bisik. Apa? Kebebasan demokrasi. Jawabannya tetot. Gak ada yang bener loh, udah 3 kali nih. Emang ini kita terlalu susah aja nggak sih? Ini kayak bukan ilfo itu. Bukan ilfo Ini loh. kalau nggak ada yang benar yang dipertanyakan adalah pertanyaannya. Wah, panitia. Wah, kacau banget. Oke, Komplain. aku kasih jawabannya ya. Jawabannya itu landasan hukumnya adalah UUD 1945. Landasan yuridis. Nggak dijelasin landasan. Tahu nih. Aduh, siapa yang minta? Wah, kena goreng sih gua. Wah, Iya dari lo nih. wah, ya jangan. Oke, Ya kan udah tahu jawabannya, masih 0-0 sampai saat ini. Oke, mungkin bisa langsung pergantian aja ke pertanyaan berikutnya. Langsung gantian aja, Mas. Ini masih esai ya. Wah, ini udah siap banget nih kayaknya Rafli ini sama Aje nih. Bisa Bel ya? Coba tes. Tes lagi. Anjay, Joran S Doger. Oke, untuk selanjutnya itu pertanyaannya adalah sebutkan unsur-unsur atau syarat mutlak suatu negara. Wah ini pelajarannya. Aduh. Wah ini pelajaran palsu. IPS ini. Boleh ya, Aje. Kelompok 1. Pemerintah. Warga, abis itu wilayah. Oke. Bener banget. Jawabannya benar. Akhirnya akhirnya ada yang nggak bolos kelas ya guys ya. Akhirnya ya mungkin ya jawabannya itu benar, tadi ada wilayah, ada pemerintah, ada masyarakat juga, kurang lebih seperti itu. Langsung jawab, langsung pertanyaan next gitu, pertanyaan kelima. Selanjutnya, wah, kamu kayak pede banget kayaknya Net. PD kalah. Wah, pede kalah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih esai ya. Sebutkan 3 makna demokrasi. Ayo. Daspol. Ah, nih nggak datang nih PP nih. Ini nggak datang Hamda nih. Kok kalau bingung kayak aku bacain lagi ya. Sebutkan 3 makna demokrasi. Contohnya. Oh. Aman aja. Gak boleh. Ting. Ya. Demokrasi sebagai politik, demokrasi sebagai pemerintahan, demokrasi sebagai Kok baru sadar? Awas banget. demokrasi sebagai Awas. udah gitu. Satu lagi ayo. Itu Demokrasi sebagai budaya. 3, itu 2, Nippon, Jo. 1. Tetet. Jawabannya kurang tepat. Oh, kurang. Ayo. Mas aja. Oke, mungkin aku langsung alihkan aja ke pertanyaan 1. Gas aja. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Bener itu, Tom. Udah lah. Memaksa. Sudah salah bukan. Itu ada opsi kan? Bener, Tom. Gak ada opsinya ya? Gak ada ini asli kan? Aduh, jawabannya adalah tetet. Ini punya aku setengah bener kan? Tom. Tetet. Tapi punya aku Jawabannya setengah bener, salah.
Ya, aku kasih tahu jawabannya. Sebenarnya tadi Mas Junet itu udah hampir benar karena sebagai bentuk pemerintahan, sistem politik dan juga sikap hidup. Aduh ini kencang bisikinnya. Wah, oh bisikin nih. Wah, di sekali. Kurang satu. Udah. Boleh kayak gitu, Mas. Oke, semua tenang. Untuk sejauh ini skor masih 1-0 dari kelompok dua. Ini kita cuma cari yang konkret aja ya jawabannya. Langsung diganti aja tuh. Langsung next pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan kali ini emang agak beda karena pertanyaan itu bentuknya pilihan ganda. Dan untuk temanya apa TWK. Nah, itu kalau teman-teman suka. Berapa? Opsinya ada 3. A, B, C. Oke ya. Pertanyaannya. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah A. Budaya, B. Bahasa, C. Pendidikan. Ya? Nasionalisme. Insya Allah B. Udah yakin? Udah yakin? Keep nih. Keep. Oke, jawabannya adalah teng. 1 poin untuk kelompok 1. Cuak. Gimana nih kelompok 2? Udah dicuaksin loh. Lagi kamu tepuk tangan. Tepuk tangan lagi dong. Wah, ini 2-0 nih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya diganti. Oke. Ini masih PG ya dan masih ada 3 opsi jawaban. Udah siap? Udah siap? Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa nama kabinet pemerintahan Indonesia di saat masa pemerintahan Presiden Soekarno? A. Kabinet Kerja 1, B. Kabinet Indonesia Maju, C. Kabinet Indonesia Bersatu 1. A. Kabinet Kerja 1. Yakin? Yakin. Dikip. Keep. Jawabannya adalah teng. 1 poin. 1 poin untuk kelompok 2. Mantap nih. Oke, sejauh ini skornya itu 2-1 ya teman-teman ya. Ini udah siap nih berarti ya? Siap. Oke, untuk selanjutnya masih seputar pilihan ganda dan masih seputar TWK. Wah, masih banyak banget, Mas. Sebanyak kesempatan menangnya. Belum tahu nih. Tapi kayaknya Mas udah yakin banget ya, Mas? Yakin. Wah. Bukti nyata. Top. Oke. Langsung aja. Pertanyaan berikutnya ada 3 opsi jawaban juga. Berapa kali UUD Negara Republik Indonesia diamandemen? Belum. Ulang ya. Ini pilihan ganda ya. Berapa kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamandemen? A. 2, B. 5, C. 4. Ini karena tadi Bintang aku belum selesai ngomong dia udah. Ntar bisa diulang ya pasti. Ya udah, aku ulang lagi di biar fair. Oke, ya udahlah. Kasih ke dia lah. Oke. Karena tadi dia dua-duaan juga. Panitia udah mantap ya. Panitia udah mantap. Oke. Kita dikebosi. Oke. Kita taktis aja ya. Jawabannya apa? C. 4. Jawabannya adalah benar. 1 poin untuk kelompok 1. Skor sementara menjadi 3-1. Oke, kita agak taktis aja nih ya biar teman-teman biar cepat gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada opsi jawaban juga, 3 opsi jawaban. Pertanyaan adalah sebutkan salah satu ruang lingkup tugas bidang Komisi 1 DPR RI. A. Pertahanan, B. Keamanan, C. Pendidikan. Tapi diulang ini.
Duluan ini. Tapi duluan kan nggak bunyi. Gak apa-apa, aku dengar. Denger dong. Tujuannya membuat bunyi. Iya. Tapi ting. Oke. Jawabannya apa? A. Jawabannya A. Udah yakin? Bener banget ini. Jawabannya teng. Benar teman-teman. 1 poin lagi untuk kelompok 1. Wah, ini kelompok 2 gimana ini nasibnya ya? Masih ada sisa. Oh, tapi tenang aja, masih ada sisa 6 pertanyaan lagi. Masih bisa kesusul, aman Makin aja. terbantai itu. Nah, iya memang ada 2 kemungkinan. Selalu aja. Makin terbantai atau terbantai balik. Nggak mungkin. Wah. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ini masih seputar TWK dan masih pilihan ganda ya. Oke. Pertanyaan adalah, berikut merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi kecuali yang A, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang B, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yang C, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Oke, karena tadi Imdul mana nih? Kelompok 1 yang duluan. Mungkin bisa langsung dijawab aja. Jawab. Dia udah yakin? Udah yakin nih? Udah. Tadi jawabannya udah bisa belum? Oke. Jawabannya tadi kan bilang A. Jawabannya Jawabannya salah, teman-teman. Aku langsung lempar aja ke kelompok 2. Jawabannya mungkin bisa langsung disampaikan aja. Sudah pasti C. Udah yakin nih? Udah seyakin-yakinnya. Jawabannya benar. 1 poin untuk kelompok 2. Untuk skor sementara jadi berapa nih? 4-2 ya? 4-3. Oke. Bukan 4-2. Wah, 4-2. Enggak, udah 2. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini udah tentang kefisipan nih, teman-teman. Waduh, siapa nih kan? Malu ini dilihat Mamba nih. Wah, kalau gagal berarti PKK Mabaya bolos ini namanya. Oke. Selanjutnya itu tetap masih ini enggak pilihan ganda ya, teman-teman. Ini udah jawaban singkat ya. Esai kayak tadi lah, kayak yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa kahim pertama Hima Politik Visip UB? Langsung aja. Aduh. Namanya itu Mas Agil Zulfikar. Ini udah yakin nih? Udah keep ya? Salah. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Masih bisa. Nggak bisa. Masih bisa ya? Jangan bilang. Masih bisa dong. Iya kan bisa dong. Oh, belum bilang keep. Oke. Ganti nih. Iya. Ketua kahim pertama ya. Bismillah namanya Hasbi Rofiki. Ini yakin nih, nggak diganti lagi nih? Yakin, kalau yang Berantem lagi ntar kalau nggak ganti nih. Oke. Ini udah yakin nih? Jawabannya Tetot. benar. 1 skor 1 poin lagi untuk kelompok 1. Poinnya jadi berapa? Jadi 5. Tas dulu sama kemenangan. Ayo dong, kelompok 2 ayo dong, kita bantai balik gitu. Aduh, ini Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih esai dan jawaban singkat ya. Udah siap? Apa makna warna jingga di Visip? Oke, kelompok dulu. Oke, warna jingga itu terinspirasi dari kantor pos. Yang kantor pos itu mengirim pesan. Nah, jingga ataupun visip itu adalah salah satu alat untuk mengirim pesan kepada masyarakat. Salah satu. Ini udah yakin belum nih? Yakin jelas. Yakin banget ya? Jawabannya benar. Penggodokan. Hasil penggodokan ya. Wah, penggodokan apa tuh? Skor sementara kelompok 2 itu 3 dan kelompok 1 itu 5. Tenang aja, masih ada 3 pertanyaan lagi nih, kelompok 2 masih bisa menyusul gitu. Oke, untuk selanjutnya. Tes. Udah siap nih ya? Siap. Ini masih isian ya, singkat. Apa nama gedung B Visip UB? Ayo PKK Maba. Oke, langsung aja. Bentar. Berjarak. Urusan kira-kira apa enggak itu tergantung kupingnya. Gedung B ya?
Gedung B Visipu B, namanya apa? Nama apaan ya? Wah. Nusantara wes. Udah yakin belum? Belum yakin? Belum dikip. Oke. Taktis ya? 5, 4, 3. 3, 2. Tanda revisi dulu. Ya udah apa? Apa? Aduh. Ayo. Langsung jawab aja. Saya ingetnya cuma awalnya Yogi. Oke. Yogi. Pokoknya itu ya. Jawabannya Salah. kurang tepat. Enggak ada ketentuan nyebut nama lengkap kan? Lengkap dong. Kalau saya nama lengkap ya. Coba pantau dulu. Langsung dijawab aja. Semoga bener ya. Ini Udah pasti bener ya. Darsono Wisadira. Apa tuh? Sebentar. Jawabannya apa? Darsono Wisadira. Bener Tom. Jawabannya salah. Kurang tepat satu. Oke. Ini jawabannya itu adalah Yogi Sugito. Kamu bilang kurang tepat. Jadi kayak balik lagi kamu bilang tadi yang konkret aja ya jawabannya. Oke. Itu Darsono. Udah salah. Udah salah. Oh ya udah nggak ada yang benar. Oke. Aman. Sisa 2 pertanyaan terakhir nih. Aman aja. Pertanyaan Pertanyaan. selanjutnya tergantung. Perpus Visip UB di lantai berapa? Ya ini dulu. Oke, kelompok satu. Biasa. Oke, taktis ya. Lantai 4. Jawabannya, udah yakin nih? Jawabannya Nggak bisa. udah yakin tadi? Salah. Langsung aja ke kelompok 2 kita lempar. Lantai 5. Ini udah yakin belum? 5, 4, 3, Lagi nuswan ya. 2, 1. Apa coba? Kata 5. Udah yakin? Jawabannya Jadi jawaban yang benar itu lantai 6. Lantai 6 ya teman-teman. Ini wah kalian jarang mengeksplor Visip nih namanya. Oke, untuk yang terakhir. Ini juga udah terlihat sih sebenarnya. Cuma ya nggak apa-apa lah kita selesaikan gitu. Poinnya ditambahin aja biar seru. Wah nggak bisa berarti. Bisa nggak nih? Nggak bisa ya? Oke. Langsung menang. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Berapa harga rice bowl di kantin Visip UB? Ini kerjanya jajan mulu nih. Oke. 10.000. Udah yakin? Yakin. Jawabannya adalah benar. Sepele lah. Ya jawabannya itu 10.000 ya teman-teman ya. Menggendong tim capek banget. Bang, aduh. Oke, karena pertanyaannya sudah selesai, kita bisa langsung memasuki sesi pembacaan pemenang. Kan tadi kan sedih banget lihat yang dia tahu. Tadi kan kayak dari kelompok 1 udah interaktif banget juga. Terus juga dari kelompok 2 juga udah oke banget gitu. Nah, untuk selanjutnya itu aku mau ngasih tahu siapa pemenang dari game ini. Udah pada tahu kan? Tahu kan? Nonton juga masih tahu lah. Jadi, pemenangnya dan games kali ini dimenangkan oleh kelompok 1 dengan 5 poin. Skor 5 poin. Favorit. Wah, ya. Untuk juara 1 favoritnya ya kelompok 2. Dalam artian kalah maksudnya. Wah. Favorit kalah. Juara berturut-turut kalah. Karena kita juga tadi sudah selesai gitu rangkaian talk show-nya, dan juga tadi kita udah selesai juga seru-seruan di games cerdas cermatnya, dan udah ada pemenang juga tadi di antara kolega politik. Oleh karena itu aku sebagai host dan MC mohon izin untuk pamit undur diri, juga menutup acara Kolega Show 2023.
atas keseruan dan perhatiannya. Aku ucapkan terima kasih. Aku mewakili Departemen PSDM Hima Politik Visip UB tahun 2023 mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara berikutnya.